Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan seperti yang sudah kita ketahui ya, sejak kemarin dan juga di video saya sebelumnya ya, yang diupload malam, bahwa undian Piala Asia yang berlangsung di Qatar itu sudah terjadi di 6 grup A sampai F, di mana tim nasional kita di bawah Sintayong yang juga hadir ikut menyaksikan pengundian yang berlangsung di Qatar Opera House di Doha, Qatar. Indonesia berada di grup D, grup yang dianggap grup keras di sini karena ada tim pelanggan Piala Dunia untuk salah satu wakil Asia, karena hampir selalu kan Asia itu diwakili oleh Jepang. Korea juga ini paling aktif ya untuk selalu hadir di arena Piala Dunia, dan Jepang berada dengan kita. Di samping tim kuat lainnya Iran. Satu adalah musuh bebuyutan kita di Asia Tenggara, yaitu Vietnam. Nampaknya Vietnam ini tidak mau jauh-jauh dari Indonesia, ya, selalu dekat. Dan kita harus bersyukur bahwa kita satu grup dengan Vietnam. Kita akan menguji di sini kekuatan kita dengan Vietnam di saat pasukan STY sudah mendapatkan amunisi yang bagus, amunisi yang kuat dengan beberapa pemain naturalisasi yang akan nongol nantinya dalam pertarungan di Piala Asia yang akan berlangsung pada 12 Januari 2024 sampai dengan 10 Februari nantinya. Sini kita akan hitung-hitungan dengan kekuatan Vietnam, dan pasti Vietnam akan berhitung juga dengan Indonesia, apalagi mereka sudah tidak dikawal oleh pelatih mereka Park Hang-seo, dan saat ini diganti oleh mungkin saja oleh Philippe Troussier. Ini pelatih asal Prancis yang sekarang menangani tim U22 Vietnam di SEA Games ya, cabang sepak bola, di mana ya lagi-lagi Indonesia dan Vietnam itu kembali akan bertarung. Yaitu saya bilang tadi, ini seperti ada dalam tanda kutip benci tapi rindu di antara kedua negara. Vietnam ya kita sangat ya ingin mengalahkan mereka karena ini menjadi momok utama di mana tim nasional selalu bermasalah menghadapi mereka. Termasuk bagaimana terakhir pasukan STY itu di Piala AFF edisi yang lalu kita kalah dalam mereka di semifinal setelah bermain imbang di GBK dan kita kalah 2-0 di Vietnam. Dan sekarang kita ketemu lagi dengan Vietnam kalau bicara di tim yang lebih muda, U22. Memang sudah tidak ada Park Hang-seo yang saya bilang tadi. Sekarang sudah di tangan Philippe Troussier. Dan kemarin Vietnam itu menjadi runner up di grup B ya, setelah bermain imbang 1-1 dengan Thailand. Thailand memuncaki grup B. Ya, Thailand tidak mau ngotot untuk bisa bermain dengan spirit yang tinggi. Ya, mereka cukup imbang ya untuk bisa mengamankan hasil ini agar mereka menjadi juara. Jangan sampai mereka kalah. Kalau kalah dari Vietnam, Thailand akan turun menjadi runner up, Vietnam juara grup, dan Thailand akan menghadapi Indonesia. Sepertinya memang Thailand ingin menghindari juga Indonesia, karena mereka tahu dengan bagaimana sepak terjang Indonesia di grup A, tidak terkalahkan dalam 4 pertandingan, memasukkan 13, kemasukan 1. Poin kita paling top di sana ya, 12 poin karena 4 kemenangan, sehingga baik Thailand maupun Vietnam ini sangat berpikir ketika mereka harus menghadapi Indonesia. Maka Thailand menghindari dulu, akan menunggu Indonesia di final jika Indonesia melewati Vietnam. Nah, Vietnam juga akan berhati-hati menghadapi Indonesia, dan pasti mereka tidak mau kalau disuruh pilih, mereka menghindar dulu. Ya, baik Vietnam atau Thailand akan memilih menghadapi Myanmar, runner up grup A. Karena ini dianggap sebagai makanan empuk oleh mereka untuk bisa melangkah ke babak final di SEA Games. Nah, bagi Thailand tentunya ketika mereka menjadi juara grup menghadapi Myanmar, mereka sudah meyakini ya, sudah kepedean ya, terlalu pagi mereka kepedean untuk bisa melaju ke final. Mereka bisa ambil Myanmar. Ya, itu bagi Thailand yang berpikir bahwa lebih baik jangan dengan Indonesia. Kalau Indonesia ini masih 50-50 peluang mereka. Nah, Vietnam juga begitu. Ya, makanya Vietnam akan bekerja keras. Setelah mereka gagal kemarin mengalahkan Thailand, mereka harus jumpa dengan tim asuhan Indra Safri di babak semifinal yang akan dimainkan pada besok atau Sabtu 13 Mei 2023 di Olympic Stadium di Phnom Penh. Dan ini menjadi laga krusial, laga penting bagi tim Indonesia untuk menghadapi musuh bebuyutan kita, Vietnam. Nah, pada edisi yang lalu ketika Vietnam menjadi tuan rumah penyelenggara SEA Games, kita kalah di penyisihan di grup A ya, bahkan dengan 3 gol dibombardir gawang kita di saat STY membawa Marcelino Ferdinand kawan-kawan, dan kita sempat memang melaju ke semifinal. Ya, setelah kalah dari Vietnam, kita bangkit ya, ada Myanmar, ada Timur Leste, ada Filipina yang kita kalahkan.
tapi kemudian kita terjungkal di semifinal dari Thailand ya, lewat perpanjangan dan kita kalah dengan 1 gol. Kita hanya mendapatkan medali perunggu setelah mengalahkan Malaysia dalam perebutan tempat ketiga pada edisi yang lalu. Sekarang target bagi tim Indonesia yaitu melangkah ke final dan meraih gelar juara atau medali emas. Ya, sudah cukup lama medali emas yang ditunggu, dinantikan setelah tahun 1991 di Manila saat Anthony Polosin ya, menangani tim Indonesia dan merebut gelar juara saat itu, dan sampai saat ini 32 tahun menunggu tidak pernah dapat. Nah, saat inilah Indra Safri pernah memang pada 2019 ketika berlangsung SEA Games di Manila membawa tim muda kita lolos ke final. Tapi lagi-lagi yang menghajar kita adalah Vietnam. Itu saya bilang, ini Vietnam ini tim yang selalu merindukan Indonesia ya. Mereka juga membenci pasti tim Indonesia, sebaliknya kita juga ya, ada rasa kebencian untuk bisa menghajar mereka ya. Di Manila kita kalah 2 kali, bahkan di penyisihan grup kita kalah, ketemu lagi ya, setelah berpisah di semifinal kita ketemu lagi di babak final dan tim asuhan Indra Safri kalah lagi ya, dengan telak di babak final. Ini ketemu lagi dengan Vietnam, dengan berbeda bahwa sekarang sudah ada Philippe Trouzier yang akan menangani tim muda Vietnam. Dia juga pasti akan mengalkulasi ini setelah melihat ya, mungkin pasti video-video tim Indonesia yang tampil di grup A yang terengginas, yang bagus ya, menghajar Filipina 3 gol, menghajar Myanmar 5 gol, menghajar Timur Leste dengan 3 gol dan hanya bermain agak menurun saat menghadapi tuan rumah Kamboja meski kita menang dengan 2-1. Dan kita akan tunggu nantinya bagaimana racikan dari Indra Safri di saat akan menghadapi Vietnam ya, karena ini pertandingan yang pasti seru ya. Dua-dua punya hasrat yang tinggi untuk bisa saling mengalahkan, terutama tim kita, tim Indonesia. Nah, itu menarik kemarin di saat undian pembagian atau drawing pembagian grup di Doha terjadi ya, pada jam di Indonesia itu jam 18.00 ya, di Doha jam 14.00. Nah, ketika kita mengetahui bahwa Vietnam menjadi salah satu lawan kita yang bercokol di grup D di Piala Asia nantinya, sejam kemudian kan pertandingan antara Vietnam dan Thailand berlangsung ya, untuk memperebutkan juara grup ya di grup B, dan akhirnya Vietnam harus puas dengan 1-1, gagal mengalahkan Thailand. Akhirnya mereka harus jumpa lagi dengan Indonesia. Jadi menarik, kita ketemu dengan Vietnam di Piala Asia senior, tim senior, tetapi di usia muda juga kita ketemu dengan Vietnam, dan ini pasti akan terus-menerus terjadi pertarungan antara Indonesia dan Vietnam. Cuma bagi kita itu tentunya ada rasa penasaran ya, kita ini harus mengalahkan mereka karena sekian dalam beberapa tahun terakhir kita sulit untuk bisa mengalahkan mereka. Di 2020 Piala AFF ketika STI membawa tim muda ya, pertama Arhan, Asnawi ya, banyak Witan, satu Egy ada di sana ya. Nah, kita itu sempat di grup menahan imbang Vietnam 0-0, walaupun kita bertahan total saat itu, digempur habis oleh Vietnam, tapi kita bisa menahan imbang Vietnam dan akhirnya selamatlah kita untuk bisa menuju ke babak final menantang Thailand. Kita kalah memang dalam 2 pertandingan dengan Thailand, kalah di leg pertama dan juga ini pertandingan di Singapura ya, tapi di pertandingan kedua melawan Thailand kita bisa mampu bermain imbang. Jadi ada rasa itu, saya bilang tadi ya, penasaran ini bagi tim kita untuk kita bisa kalau sudah mengalahkan Vietnam itu ada rasa kepuasan ya, karena kita kalah terus ini kalau bicara ya, apalagi dalam 3-4 tahun terakhir ini kita harus menggenjot habis ya. Bagaimana pelatih demi pelatih baik STY sekarang di Indra Safri harus meningkatkan kualitas permainan kita untuk bisa dapat menghentikan dominasi dari Vietnam terhadap tim nasional kita. Karena kalau kita bisa menang di sini ya, di semifinal nanti melawan Vietnam, motivasi itu akan tumbuh, akan berlebihan di saat tampil di final ya. Sudah pasti kita akan menghadapi Thailand. Bukan terlalu pagi ya memprediksi Thailand, tapi Myanmar mereka akan atasi dan mereka bisa lolos. Nah, Thailand saya sudah bilang menunggu kita menunggu Vietnam kembali ketemu mereka di babak final. Tapi lebih enak memang Thailand dan Indonesia yang ketemu. Makanya kita harus menghantam ini. Ini harga mati, kita harus bertarung, karena disinilah pertandingan sesungguhnya buat kita menghadapi tim yang punya level sama ya. Dan pertarungan bagi Indra Safri
bagi tim kepelatihan Indonesia, bagi Marcelino, Ferdinand, kawan-kawan sudah diistirahatkan bugar. Kemarin melawan Kamboja, Marcelino tidak main, Rizky Ridho tidak main, Alfriana Dewanga tidak main, Pratama Arhan juga tidak main. Ada 4 sebenarnya, ada Fatur Rahman juga yang ada di bangku cadangan tapi sempat main mungkin di 10 menit terakhir. Ramadan Sananta juga ikut bermain ya untuk bisa ya semua mungkin dimaksudkan bagi Indra Shafri menjaga kebugaran untuk menghadapi Vietnam di semifinal. Nah, semoga dengan mereka tidak bermain dan kita diuntungkan dengan waktu istirahat yang lebih panjang, ya mungkin ada 2 hari kita istirahat full ya. Setelah tampil kemarin melawan Kamboja, dan Vietnam itu hanya 1 hari istirahat mereka karena kemarin baru bermain lawan Thailand. Nah, kita secara dari segi waktu kita lebih enak ya dalam hal kita lebih bugar dari Vietnam. Namun sekali lagi ini bukan jaminan ya, karena pertarungan itu akan ditentukan di 90 menit plus injury time di lapangan ya. Ini yang akan kita tunggu nantinya, apakah tim kita bisa menghentikan Vietnam. Kalau ini menghentikan bagus, wah mantap ini buat tim kita untuk menuju meraih gelar atau merebut medali emas ya di arena SEA Games. Dan ini juga akan memotivasi tim senior yang sudah segrup dengan Vietnam, jadi grup D Piala Asia nantinya berlangsung di Qatar yang nanti akan dipimpin oleh Shin Tae-yong. Kita nantikan duel antara pasukan Philippe Troussier menghadapi tim asuhan Indra Shafri di babak semifinal SEA Games. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao!